Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radli Ginting, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2026 dengan NIM 031425 72709, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi pembesar penguasa Daulah Ayyubiyah di kelas 8 MTS Pondok Pesantren Darul Quran, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, coba dulu kita rapikan kursi dan mejanya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, mualim akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir? Gak ada, Marin. Jadi hadir semua ya? Hadir, Ya. Marin. Alhamdulillah, bagus. Baik, jadi sebelum kita belajar untuk mengambil keberkahan, kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, anak-anak sekalian, kemarin kita telah belajar Daulah Abbasiyah. Masih ingat siapa yang menggantikan Daulah Umayyah sehingga berdiri Daulah Abbasiyah? Masih, Marin. Ya. Siapa? Abu Abbas As-Saffah, pendiri pertama Daulah Abbasiyah. Ya, bagus. Kalau begitu apa saja yang dicapai, kemajuan yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah? Ilmu, pengetahuan, berkembang pesat, dan berdiri Baitul Hikmah, kemajuan dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Ya, bagus. Jadi hari ini, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ya, jadi hubungannya hari ini adalah bahwa dalam sejarah panjang Islam ada namanya kepemimpinan Islam. Mulai dari Rasulullah Muhammad, kemudian Khulafatur Rasyidin, kemudian Daulah Islamiyah. Jadi hari ini kita belajar materi baru nih tentang Daulah Ayyubiyah. Jadi mudah-mudahan nanti dari materi ini, dari kepemimpinan Islam di masa lalu, kita dapat mengambil pelajaran yang besar, ibrah yang berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak, hari ini materi kita adalah penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Siapa yang tahu
Siapa penguasa besar Daulah Ayyubiyah? Jadi baik. Jadi sebelum kita belajar lebih mendalam tentang Daulah Ayyubiyah, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran untuk apa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, silahkan dibaca di layar ya. Yang pertama adalah ya, jadi dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam agar menyadarkan diri kita terhadap norma-norma ya. Kemudian nilai-nilai yang dibangun oleh Rasulullah. Yang kedua adalah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Oke, kemudian yang ketiga Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. yang keempat Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. yang terakhir Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Siapa penguasa besar Daulah Ayyubiyah? Ada yang tahu? Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana biografi beliau, bagaimana kepemimpinan beliau akan kita ulas melalui video. Nanti mualim akan tayangkan video, silahkan disimak baik-baik ya.
Ya, anak-anak, dari tayangan video tadi, kira-kira kita dapat mengetahui satu ilmu yang besar tentang sifat Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah seorang pemimpin yang adil, rendah hati, dan pemberani. Jadi nanti dalam kehidupan kita, jika kita mendapatkan jabatan, kita harus mencontoh Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, sebelum kita diskusi kelompok, muallim punya ice breaking supaya kita semangat ya. Coba semuanya, one clap, one clap, two clap, three clap. Yes. Ya, bagus. Baik. Kita akan membagikan kelompok ya untuk diskusi mengenai materi kita hari ini. Silakan dibuat kelompoknya 3 kelompok. Ya, silakan. Oke, sudah? Kalau sudah, muallim akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan setiap permasalahan yang ada di lembar LKPD. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Muallim kasih waktu 10 menit ya. Silahkan didiskusikan. Baik, sudah? Baik, kita akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Muallim minta kepada setiap ketua kelompok agar menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kepada kelompok 1, dipersilakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengatakan hasil diskusi kami. Masalah, mengapa kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah? Hasil diskusi kami, kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah agar dapat memahami proses munculnya sebuah pemerintahan Islam yang kuat setelah melemahnya Daulah Fatimiyah. Dari sejarah tersebut, kita belajar bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan umat Islam, memperbaiki akidah serta memimpin dengan adil dan bijaksana. Masalah kedua, bagaimana sifat-sifat kepemimpinan para pemimpin Daulah Ayyubiyah? Jawabannya, para pemimpin Daulah Ayyubiyah, khususnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, memiliki sifat adil dan amanah dalam memimpin rakyatnya. Mereka menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam serta menegakkan keadilan tanpa membedakan suku, agama maupun golongan. Selain itu, para pemimpin Daulah Ayyubiyah dikenal berani, tegas, dan memiliki semangat jihad dalam mempertahankan wilayah Islam dari ancaman musuh, terutama dalam menghadapi perang salib. Namun demikian, mereka juga menunjukkan sikap pemaaf, rendah hati, dan toleran bahkan kepada lawan yang telah dikalahkan. Ya, bagus ya. Sangat bagus. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Dipersilakan. Muallim, saya bertanya. Ya, silakan. Mengapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai pemimpin teladan dalam sejarah Islam? Ya, langsung dijawab ya. Karena Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin dengan adil, amanah, berani, dan toleran, serta
mengutamakan persatuan umat Islam dalam menghadapi perang salib. Ya, benar ya. Oke, kita berikan aplaus kelompok 1. Oke, silakan. Berikutnya diskusi kelompok 2. Dipersilakan kepada ketua kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Masalah bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya. Hasil diskusi kami, para pemimpin berperan dalam masalah membangun kejayaan peradaban Islam dengan memimpin secara adil dan amanah, menjaga persatuan umat, memperkuat pemerintahan dan pertahanan, serta mendukung ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, sehingga peradaban Islam mencapai puncak kejayaan. 2. Apa teladan yang kamu tangkap dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah? Hasil diskusi kami, teladan yang dapat diambil dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah adalah sikap adil, amanah, berani, rendah hati, menjunjung persatuan umat, serta mengutamakan kepentingan agama dan rakyat di atas kepentingan pribadi. Ya, bagus. Kita berikan aplaus. Ya, pintar-pintar ya di kelas ini ya. Baik, siapa yang mau menanggapi? Silakan. Izin bertanya, apa peran terbesar Daulah Ayyubiyah dalam perkembangan peradaban Islam? Ya, apa peran penting perkembangan Islam? Peran terbesarnya adalah menyatukan umat Islam, mempertahankan wilayah Islam, serta mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuannya. Ya, bagus. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Berikutnya kita dengarkan hasil diskusi yang akan dipresentasikan ketua kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik? Contoh sikap kepemimpinan yang baik dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap jujur dan adil, bertanggung jawab saat diberi amanah, menghargai pendapat orang lain, mau menolong teman, serta memberi contoh yang baik dalam belajar dan beribadah. Ya, bagus ya, bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Persilakan. Sikap apa yang dapat kita terapkan dari kepemimpinan Daulah Ayyubiyah di sana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap yang dapat diterapkan adalah jujur, bertanggung jawab, adil, disiplin, dan menghargai pendapat teman. Ya, bagus ya. Kita berikan aplaus. Persilakan. Ya, jadi hasil diskusi hari ini Mualim sangat bangga semuanya bisa mendiskusikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Baik, apa refleksi yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini dan hasil diskusi kita? Bahwa kepemimpinan yang kuat bukan hanya dilihat dari kemampuan militernya, tapi bagaimana sosok pemimpin yang adil, bijaksana, berani, bertakwa, dan peduli kepada rakyat. Kita lihatlah negara Venezuela bisa diruntuhkan, digugat, dipenjarakan presidennya sama Amerika Serikat. Itu semua gara-gara apa? Tidak ada kekuatan, tidak ada keadilan, tidak ada kebersamaan, sehingga dengan mudahnya lah seorang pemimpinnya bisa jatuh karena rakyatnya tidak bersatu. Maka kita contohlah Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dia bisa menyatukan umat di Palestina sehingga bersatu semua segala suku bahkan agama. Baik, itulah mungkin yang dapat kita ambil dari pelajaran penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan dibentuk lagi mejanya seperti biasa.
kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, muallim ingin tahu nih tentang evaluasi pembelajaran. Apa sih yang dapat nanti kalian ambil hikmah ataupun nilai-nilai dari materi kita hari ini? Silahkan ditulis di buku tulisnya. Muallim kasih waktu 5 menit ya. Nanti dikumpulkan ke depan. Silakan. Ya. Yang sudah dikumpul silakan kembali. Jadi anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah tuntas belajar tentang penguasa daulah Ayubiyah. Baik, untuk materi selanjutnya apa? Sumbangsi besar ilmuwan muslim daulah Ayubiyah. Ya, bagus. Muallim berharap nanti di rumah belajar ya, karena dengan mempelajari kepemimpinan muslim ini kita akan termotivasi, terinspirasi agar melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, muallim tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Ahabbakumullahu bitta'allumi wa qiraatil Qur'an. Hadza dinullahi wasabiluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.